Halo guys, selamat datang kembali di channel Double F. Oke, di video kali ini kita akan membahas game MOBA. Di sini kita tapi tidak akan membahas ML ya guys, tapi kita akan membahas game MOBA dari Indonesia. Oke, akhirnya di sekian lama Indonesia bisa membuat game MOBA sendiri. Ini dia tuh dari ini baru-baru tren ya guys. Dia tuh masih game baru, game MOBA-nya hampir kayak ML AoV, tapi dia ini masih baru. Nama gamenya ini Lokapala guys. Nih kalian bisa lihat nih, Lokapala nih yang baru di Playstore, baru Februari kemarin dia muncul dan baru sedikit yang download. Kalian bisa download ini ya, nanti akan saya sediakan di link deskripsinya jika bisa. Oke, nih pertama-tama kita akan membahas asal usulnya dulu guys. Nih gue lagi buka Chrome sini, buka Chrome, kita lihat-lihat dari mana ini, dari Google.com. Kita lihat ceritanya. Semenjak Indonesia digegerkan dengan berita bahwa memainkan game buatan luar negeri merugikan negara karena nilai transaksi dalam gamenya, muncullah berbagai gagasan untuk bisa mengubah narasi ini. Oh, jadi begini guys, kan ML tuh dari luar negeri. Nah, ini maksud transaksinya itu adalah diamond guys. Yang dimaksudnya adalah diamond ML gitu, dapat merugikan bangsa. Tapi saya nggak tahu juga kenapa bisa merugikan, karena saya nggak tahu. Oke, kita lihat-lihat lagi. Salah satu gagasan pendukung restorasi ekonomi nasional ini berasal dari industri kreatif pengembang game mobile. Nah, mobile e-sport guys, game MOBA. Di mana Anantarupa Studio ini merupakan tempat pembuatan game guys. Tempat pembuatan game. Nah, ini nih dia membuat game Lokapala, game MOBA Indonesia untuk pertama kalinya. Game developer asal Indonesia nih, asal Indonesia. Game developer asal Indonesia bersama dengan publisher Melon meluncurkan sebuah game MOBA karya anak bangsa, yaitu Lokapala Saga of Six Realms. Latar belakang, nah ini ada cerita-ceritanya juga guys. Ini latar belakang Lokapala. Nih adalah salah satu. Oke, ini game MOBA multiplayer online battle arena adalah salah satu genre yang sangat populer di Indonesia. Hal ini bisa terlihat dari jumlah unduhan game-game pendahulunya yang tak kalah populer seperti Mobile Legends Bang Bang, AoV, dan Vainglory yang jumlahnya sudah mencapai lebih dari 100 juta download di Play Store. Akan tetapi meskipun persaingan MOBA saat ini didominasi oleh game buatan perusahaan luar negeri, ada sebuah celah pasar yang diidentifikasi oleh sang pengembang, yaitu Anantarupa Studio bersama mitranya Dunia Game dan Melon Indonesia. Oke guys, salah satu nilai yang bersaingnya terletak pada kearifan lokal. Nah, jadi Lokapala ini menceritakan tentang kearifan lokal Indonesia guys. Latar belakangnya tentang Indonesia dan hero-heronya tentang Indonesia semua. Jadi puas Indonesia semua. Lokapala untuk menggait hati para gamer Indonesia, mulai dari tema pewayangan, ada wayangnya guys, mitologi, ada mitologinya juga, ada penamaan makhluk-makhluk dalam game. Makhluknya namanya tuh ada bagus-bagus, ada Gatot misalnya, ada Ratu Pantai Selatan, ada siapa kemarin gua habis main kemarin, ada Hambrata guys. Sumpah keren-keren namanya, dari Indonesia semua. Game ini terinspirasi dari kekayaan budaya yang kita miliki. Nah, benar kan guys? Ini tuh dia dari dari kebudayaan Indonesia. Ini dari Indonesia sendiri, terus kita dikembangkan jadi game. Ciri khas inilah yang akan menjadi daya tarik bagi para kawula muda. Jadi dia tuh mau mengandalkan ciri khas Indonesia guys. Oke, kita sebagai Indonesia harus bangga Lokapala untuk Indonesia. Kehadiran Lokapala ini nantinya diharapkan bisa sedikit banyaknya, gimana ini sedikit kok banyaknya, mengurangi beban negara yang disebabkan oleh in-application purchase gamer Indonesia dan mengalihkannya sebagai pemasukan dalam negeri. Jadi misalnya game luar kita mainin, nah itu tuh dia akan kita beli diamond. Nah, nanti beli diamond tuh bangsa kita malah nyetor ke sana. Nah, jadi kita nggak untung guys. Jadi negara lain untung, kita rugi karena kita membeli diamond dari luar. Gitu. Jadi Indonesia maksudnya tuh supaya kita main game, terus kita beli diamond atau beli itemnya dari Indonesia. Jadi Indonesia untung, kita juga untung gitu guys. Oke, terus saat ini Lokapala sudah resmi diluncurkan pada tanggal 20 Mei. 20 Mei sudah hadir guys.
kemarin melalui siaran grand launching Lokapala di YouTube. Nah, gue udah download di Lokapala. Dia tuh permainannya hampir sama kayak ML guys, tapi agak lebih jelek aja kan grafiknya, karena ini game-game baru, belum ada update-updatean terbaru. Gua nih besok di video yang besok ya, gua akan menjelaskan item-item yang ada di Lokapala. Tapi hari ini kita akan membahas game Lokapala dulu guys. Melalui siaran launching Lokapala menghadirkan berbagai narasumber, mulai dari Ivan Chen, terus CEO, terus siapa ini, COO. Yuk kita lanjut lah. Kedepannya Lokapala juga akan mendapat dukungan dari Telkom Group, dari Telkom, dan Melon Indonesia melalui layanannya yang terintegrasi dalam IndiHome. Jadi dia bisa pakai paket IndiHome guys. Pengenal semesta Lokapala. Tiap dunia berbagi menjadi 6 loka atau 6 alam. Loka itu maksudnya alam. Keenam loka tersebut adalah dia tuh memiliki 6 alam guys. Nah, 6 alam itu dicakup dari Indonesia. Ada Naraka Loka, terus Preta Loka, Tirakana Loka, Manusia Loka, Asura Loka, dan Svarga Loka. Ini cerita tentang alam Indonesia. Tapi gue masih nggak paham maksudnya. Akan ada saatnya ketika seseorang berhasil memecahkan teka-teki seluruh loka, ke-6 loka akan melebur menjadi satu, menghilangkan konsep ruang dan waktu, bahkan kehidupan dan kesadaran semua makhluk di semua loka. Jadi ini ada teka-tekinya guys, seluruh loka. Jadi kita tuh setiap loka ada teka-tekinya. Kalau kita berhasil ke-6 loka jadi satu. Nah, ini masalahnya, teka-tekinya apa? Kesatria terpilih yang berada dalam naungan 8 dewa dari berbagai loka dan waktu. Berarti setiap loka itu ada dewa-dewa sendiri guys. Oke. Maupun kehidupan yang lain atau alternate universe akan terpanggil untuk memasuki pertarungan tiada akhir. Pertarungan abadi ceritanya. Nah, si pembukaan tersebut yang dijadikan sebagai pengantar game sangatlah bernuansa Nusantara. Sekali lagi guys, game ini bernuansa Nusantara, Indonesia semua, real of Indonesia. Semua kisah yang menempel pada kesatria, sebutan hero atau champion dalam Lokapala juga disadasarkan pada kisah mitologi, tokoh sejarah dan kebudayaan Indonesia. Jadi itu tokoh-tokohnya tuh nama-namanya tuh dari Indonesia juga, terus hero-heronya tuh dari Indonesia juga. Nih ada fotonya nih. Ini siapa nih? Vijaya, ada assassin, sebagai assassin Vijaya. Tuh kemarin main ada dari wayang-wayang juga guys, lumayan bagus. Bukanlah MOBA, tidak ada pengklasifikasian role dari karakter-karakternya. Jadi dia pakai role guys, ada tanker, ada support, ada assassin, fighter, tank, terus marksman. Jadi hampir sama kayak ML. Nih, tank. Nah, betul kan? Keunikan desain peta. Nah, Lokapala itu desain umumnya tidak banyak variasi medan pertempuran yang bisa dihadirkan dari genre MOBA. Sebut saja Dota 2, AoV, hingga Mobile Legends yang semuanya memiliki kemiripan dalam susunan tata letak peta. Jadi ini dia tuh petanya mau beda sendiri guys. Ini kemarin gue udah main nih. Ini ada Lord, ada Turtle-nya juga, hampir sama tapi sebutannya aja yang beda dan letaknya beda. Kalau Lord sama Turtle, kalau misalnya Mobile Legends kan di tengah-tengah, hampir di tengah-tengah gitu kan, sebelah kanan sama kiri. Kalau ini tuh beda, dia di ujung sana sama ujung bawah. Gila, lama banget kesannya. Nah ini, namun kemiripan ini tidak sepenuhnya berlaku di Lokapala. Nah jadi Lokapala tuh mau jadi beda sendiri guys. Berlandaskan inovasi untuk memberikan pengalaman pertempur yang lebih kompetitif dan strategis. Lokapala memiliki 2 jalur tambahan pada line atas dan bawah. Line atas dan bawahnya itu ada beda-beda lagi, dimana jalur tambahan ini bisa digunakan untuk mempermudah dalam menyelinap dan melakukan gank. Jadi bisa buat nyergap guys. Kalau misalnya ML kan tuh cuma satu jalur terus ada jalur kita bisa nembak. Kalau ini ada tambahan jalur, jadi kita kalau nyergap tuh udah enak, gampang. Ini digunakan untuk mempermudah melakukan game. Mon. Tidak hanya lain, untuk semakin memperkaya dinamika permainan, fitur Mon turut diadaptasi dari game MOBA buatan Blizzard, yakni Hero of the Storm, sebagai sarana untuk mempercepat gerakan kesatria. Jadi ini tuh fungsinya buat kecepatan guys, supaya dia supaya dia tuh jalannya lebih cepat. Gue nih kemarin pakai ini tuh dia di atas batu guys, keren. Terus natural monster. Nah, ini ada monster kayak Lordnya juga di sini.
Apa saja beda Dota dan LOL, League of Legends? Apa ini? Rekam jejak perkembangan Dota. Oke guys, tadi kita udah sampai di ini natural monster. Terus dimaksud natural monster itu adalah ini guys. Mana tadi gue lihat? Nah, di dalam peta pertempuran terdapat boss monster. Boss monster nih sama aja kayak Lord dari ML gitu guys, di bagian pojok atas. Nah, bener kan? Kalau Lord sama Turtle kan biasanya di tengah tapi agak ke pinggir-pinggir. Tapi kalau yang Lokapala dia di atas sama di pojok bawah guys. Posisi boss monster ini dirancang agar fokus permainannya bisa lebih menyebar, tidak hanya berfokus pada permainan di jalur tengah. Jadi dia tuh maksudnya pertempurannya tuh bisa di atas, di bawah, atau di tengah. Jadi pertemuannya tuh nggak selalu di tengah gitu loh guys. Jadi dia bisa menyebar. Aduh, bos-bos ini dirancang agar fokus permainan bisa menyebar bla 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 bla. Tentunya permainan harus punya strategi yang matang jika ingin menantang bos monster. Oke. Kalau di Mobile Legends kan kita biasanya di kanan atau di kiri tuh kalau kita mau ngelord. Nah, kita tuh harus hati-hati kan guys. Terus kita kalau salah-salah kita bisa kalah juga. Nah, ini terus lebih menantang. Karena di lane atas sama lane bawah tuh bisa jadi buat pertempuran di Lokapala guys. Jadi buat ngelord tuh lumayan susah. Terus dia agak-agak susah juga tuh. Nah, Ron mengadaptasi fitur rune yang ada di Dota. Ini dia mengadaptasi dari Dota juga. Sungai yang menghubungkan lane atas hingga ke bawah secara diagonal ini akan menyediakan rune yang bisa dikonsumsi oleh kesatria. Jadi dia tuh di atas sungainya tuh dia ada kayak kayak kembang-kembang gitu loh guys. Dia kayak kembang kayak apa gitu. Kalau diambil nyawa kita bisa nambah. Jadi itu fungsinya. Rune tersebut akan memberikan efek buff. Buff yang berbeda-beda sesuai dengan jenis yang diambil para kesatria. Jadi buff guys, buff. Oke. Dan dimaksudnya tuh buff ternyata bukan kuning-kuning itu, tapi ada juga sih. Nih dia buffnya tuh untuk level kita lebih ke atas, lebih kuat. Dia bisa ngebuff juga itemnya, tapi gua masih belum mudeng tentang item-itemnya. Untuk memperkaya pengalaman bermain, kamu bisa melakukan pembelian game untuk skin kesatria favorit. Dia sudah ada skinnya guys, tapi skinnya tuh masih sedikit. Gue kemarin udah lihat bisa dikit banget tuh loh. Masih ada 9 skin doang. Gue kalau nggak salah cuma ada 9 skin. Kan ini baru rilis ini. Kalian yang suka game MOBA silahkan download ya guys. Ada di Play Store. Ayo banggakan Indonesia, banggakan Indonesia. Sedangkan untuk mata uang premium, kamu bisa menggunakannya untuk membeli semua yang ditawarkan di dalam Lokapala, kecuali untuk memperkuat status. Status kesatria, mata uang premium ini disebut dengan Side Train. Oke, Side Train kayak diamond gitu. Nih, skema e-sport Lokapala. Setelah kamu membiasakan diri bermain classic battle, ini dia ada classic, ada rank, ada custom juga guys. Jadi dia ada 3, tapi yang nggak ada tuh brawl, karena brawl cuma di ML. Setelah kamu membiasakan diri bermain classic battle, mempelajari blok-blok kesatria favoritmu, selanjutnya kamu bisa mempersiapkan diri kamu untuk berkompetisi dan mengejar peringkat di ranked mode. Nah, ini klasik. Dan nanti di klasiknya ada ranked juga nih, dipindah ke kanan ada ranked juga. Selain bermain di ranked, pihak pengembang juga sudah menyiapkan serangkaian roadmap e-sport resmi dan mature. Wow. Online turnamen. Dia ada online turnamennya guys, kayak MCL, kayak apa itu yang di ML tuh loh. Kayak kita hari Sabtu tuh MCL-an toh. Terus habis itu malam Sabtunya kita ngapain tuh lupa gua. Conqueror. Nah, kita Conqueror. Ini hampir sama kayak Conqueror sama MCL guys. Di tengah pandemi COVID-19, Ananta Rupa bersedia dengan mitra-mitra bersatu untuk menggagalkan sebuah inisiatif yang merefleksi budaya gotong royong Indonesia. Inisiatif yang bernama Bela Negara ini memiliki jargon tetap di rumah, bermain di rumah, dan menolong dari rumah, serta merupakan sebuah kolaborasi aksi kemanusiaan yang menggandeng asosiasi cipta karya Adikarsa atau Cakra, Ananta Rupa Studio, Telkom Group, bla 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 bla, banyak banget. Dengan inisiatif ini semua kesatria dipanggil untuk membantu dan ikut mau berpartisipasi dalam misi Bela Negara. Jadi dia tuh dipanggil, dia buat negara supaya bisa dimainin sama anak-anak negara kita. Terus Indonesia harum bangsanya, kita bisa mengenal ini. Jadi fungsinya tuh selain buat hiburan guys, ini kita bisa mengenal budaya Indonesia dari game ini. Jadi kita yang enggak tahu sama sekali tentang budaya wayang, mitologi, terus makhluk-makhluk di Indonesia,
pikiran-pikiran makhluk Indonesia. Ini kita ada di gamenya guys. Jadi di gamenya ini nanti ada hero-hero dari Indonesia semua. Jadi kita main sambil belajar mengenal budaya Indonesia dan tokoh-tokoh yang ada di Indonesia seperti wayang itulah, mitologi dan seterusnya gitu. Gua baru paham di sini. Jadi gua bisa belajar sekalian, bisa buat IPS di sini. Dana yang terkumpul pada turnamen ini nantinya akan 100% disumbangkan. Wow. Dananya mau disumbangin guys 100%. Berarti dia nggak ngambil keuntungan sedikit pun. Nantinya bla bla untuk mendukung tim petugas kesehatan dalam menangani oh dia nih. Jadi kalian banyak-banyakin download ya guys. Ini soalnya nanti uangnya buat disumbangkan ke tenaga kesehatan. Jadi kalian banyak-banyak ngedownload, suruh teman-teman kalian download. Nah, kalian selain membantu petugas kesehatan, kalian juga bisa mengenal bangsa Indonesia lebih dalam lagi. Oke, Piala Menpora ini turnamen weekendly melon turnamen. Oke guys, jadi kayaknya dari gua cukup itu aja dari Lokapala. Nih pembahasan gua agak sedikit kurang gitu, gak apa-apa. Kalian bisa lihat di aja guys, di Chrome kalau nggak Google. Kalian kalau masih penasaran silahkan cari-cari sendiri. Nih, oke, seperti biasa. Salam double R, selamat tinggal, dadah semuanya. Jangan lupa untuk bersenang-senang. Satu lagi, kalian harus download Lokapala ini. Jangan lupa di download, akan gua siapin linknya di deskripsi. Oke, bye bye.